Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk rapat selanjutnya, diskusi rapat selanjutnya. Pertama-tama saya akan tes satu-satu ya, apakah sudah memperhatikan. Oke. Wahyu gimana? Ya ada. Devin. Tampaknya ada. Gigi. Ya ada. Oke, Melki ada. Aman. Bisa lanjut, Win. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik besar, yaitu pertama bagian role, business case, dan project charter. Mungkin saya langsung saja ya. Jadi saya akan share screen. Bagian pertama yaitu di bagian role. Di sini sudah terdapat 10 role play nama-nama yang sudah dibuat ya. Jadi teman-teman apa ada yang ingin dikomentar? Oke. Jadi ada Ini Win buka ini tadi, Win. Ya ini. Oke. Jadi Win bisa di zoom ya, Win. Oke, sebentar. Oke, izin komentar ya, Win. Ya, silakan. Jadi ini buat di tahap inisiasi kali ini udah nyiapin dari role yang bakal berperan dan bertanggung jawab di project kali ini ya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut aku dari yang aku pelajarin juga melalui buku ini udah cukup sesuai sih. Dan buat setiap lininya udah ada, mulai dari pengembangan organisasi dan align setiap timnya sudah ada, project manajernya sudah ada, buat bisnis analisnya yang bakal mengatur bagaimana bisnis case-nya nanti sudah ada juga, dan development team sampai ke tim QA-nya juga ada, sampai ke client representatifnya juga ada. Kalau menurut aku sih ini udah cukup. Nanti mungkin bisa kita detailin lagi, lihat di project charternya nanti sih biar lebih jelasnya gimana. Oke. Jadi bisa lain deh kalau ada yang komentar lain. Oke, yang lain? Ya mirip sih sama kayak yang di project charter di buku ya. Jadi udah lengkap ya. Jadi semua setuju ya. Jadi ini garis besar dari roleplay yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita lanjut saja ke business case ya, karena semuanya sudah setuju. Nah, di sini di business case ini ada yang namanya introduction. Nah, kira-kira dari garis besar business case ini, apakah sudah ada yang ingin diskusi? Gini aja sih, Win, karena kita kan merujuknya ke buku juga ya. Mungkin bisa dibuka deh, Win, buku dari yang kita pelajarin. Kalau nggak salah itu udah ada penjelasannya sih, penjelasan dari tiap. Nah, kalau ini kan kita main studi case nih. Di buku studi case terkait project JWD Consulting ini ya. Nah, jadi menurut aku ini cukup detail sih kalau nggak di itu kok. Berarti kita akan detail lagi ke mungkin bisa ya. Coba dibahas kalau di introduction berarti background gitu di background bisnis kita tujuannya. Oke. Kalau ini sih kalau pendapat aku pribadi secara kasarnya sekarang buat introduction kita sendiri itu yang pasti kita pengen bangun bisnis goals-nya itu kita bisa bangun sistem yang bisa digunain bagi orang banyak buat buat ngebeli barang-barang pre-order tadi gitu. Jadi kita bisa mewadahi baik dari brand-brand lokal maupun brand luar yang mau naruh pre-ordernya di web kita, dan nanti customer juga bisa melalui web kita jika ingin memesan barang-barang pre-order tersebut gitu. Menurut aku di situ sih goalsnya. Ya kan dari sana kita bisa bangun relasi dengan berbagai brand yang menghasilkan produk tadi, jadi bisa jalan bisnisnya. Ya, menurut saya juga begitu. Jadi background dari project kita itu yaitu untuk
agar masyarakat atau konsumen itu dapat bisa membeli barang-barang yang di luar jangkauannya. Ya. Lain? Sudah tepat ya untuk detailnya nanti akan dilanjutkan. Detailnya akan dilanjutkan nanti di bisnis objektif. Apakah sudah ada gambaran? Izin motong terlebih dahulu. Ini buat notulensi sudah aman kan? Aman. Oh sudah, Wahyu yang notulensi berarti ya? Iya. Oke yuk. Lanjut Win. Jadi yang kedua ini di business case, yaitu ada bisnis objektif. Kira-kira ada yang sudah ingin memberikan pendapat tentang bisnis objektif ini? Oke. Kalau kita baca ini JWD Consulting ini dia strategi goals-nya ya meliputi perkembangan yang mempunyai keberlangsungan dan profitability ya, yang menghasilkan profit. Kalau menurut aku sih yang namanya apalagi berkaitan dengan bisnis ya, kita emang incaran pertama tetap sih selain perkembangan organisasi itu ya profit, emang profit yang lebih utama. Jadi dengan profit kita bisa tetap menjalankan proyek tersebut. Kalau menurut aku bisa deh kita adopsi atau implementasi aja dari bisnis objektif ini. Nanti bisa kita sesuaikan sama proyek kita. Oke, baik. Yang lain sepertinya sudah mengerti juga ya. Ada yang ingin berkomentar? Jadi yang dari Merky bilang tadi, bisnis objektif ini lebih ke tujuan utama dari proyek kita itu. Jadi misalkan untuk keberlangsungan dari proyek kita, tujuan akhir yang biar proyek kita ini bisa bertahan lama. Ya. Sama menghasilkan keuntungan juga. Ya. Tapi ini dijelaskan juga caranya sih kalau yang aku baca. Jadi kan this project will also improve profitability by reducing internal cost by providing standard tools. Jadi mungkin ini bisa dicoba sih dalam pengembangan kita. Menurut aku kita bisa gunain yang emang lebih ini sih, yang lebih friendly juga buat digunain buat toolsnya nanti buat pengembangannya. Jadi yang ya mungkin dari server side-nya mungkin nanti bisa kita pilih dulu yang masih level-level standar lah. Jadi jangan langsung yang high gitu. Mungkin nanti ya kita baru mulai kan, kalau kita langsung pakai database dari Oracle misal, menurut aku itu kan udah terlalu kelebihan sih, bakal mubazir juga cost-nya gitu. Buat phase awal sih menurut aku nanti kita bisa potong cost-nya itu melalui pemotongan di anggaran gitu. Mungkin bisa yang lain deh kasih komentarnya. Silakan komentar tentang bisnis objektif. Kalau nggak ada, saya lanjut aja sih. Iya, boleh dilanjut dulu, Win. Oke, selanjutnya yaitu di bagian 3 ada current situation and problem or opportunity statement. Jadi situasinya ya. Jadi silakan baca. Nanti kalau sudah ada yang mengerti maksud dari ini, silakan berkomentar atau memberikan pendapat. Current situation and problem opportunity statement. Yang pasti sih kalau buat ini current situation yang kita sendiri, ini proyeknya masih awal ya. Jadi kalau masih awal ini emang perlu inisiasi serta planning yang cukup matang gitu untuk bisa menghasilkan biar bisa rasain project yang seamless onboarding gitu. Jadi dia bakal bisa launch-nya secara lancar gitu, secara mulus. Mungkin sih itu sih buat problemnya atau tantangan lebih tepatnya. Jadi kita harus cari cara biar bisa project ini bisa dijalankan dengan mulus nanti. Untuk aku sekarang bayangannya masih di itu. Nah, itu garis besarnya, berarti untuk detailnya kita akan lanjutkan ya. Nanti ya. Oke. Lanjut aja ya ke bagian 4.
critical assumption and constraint. Silakan jika ada yang ingin berkomentar, baca dulu. Nah, Bisa di scroll lagi, Win? Oh. Sudah. Sorry. oke. Aman. Poin 4-nya sih kalau yang aku baca lebih ke analisis asumsinya sih. Ya, jadi lebih ke asumsi bagaimana ke depannya ya, bagaimana ketika proyek ini berjalan. Kalau buat kita sendiri ya menurut aku targetan kita asumsinya ketika sistem rilis nanti itu sudah bisa berjalan dengan minimal technical support ini bisa kita adopsi juga. Jadi artinya kita perlu menyiapkannya dengan tepat ya, berarti terkait pengembangan ataupun scope-nya nanti perlu diperjelas sekali biar di phase awal itu kita bisa jelas dalam penyiapan sebelum rilisnya. Nanti kan setelah jika itu jelas pun kita bisa melanjutkannya di phase selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut pada maintenance selanjutnya. Ya, benar. Berarti ini nanti bakal ini sih, seperti ini kan project management office manajernya memang mesti ngelit banget buat asumsinya ini. Karena kan ini sebatas asumsi, nanti bisa kita detailin aja deh buat asumsi project kita ini nanti bakal ngapain aja. Oke, baik. Kayaknya itu bagian assumption ya. Lebih ke project management office manajernya yang lead-nya. Oke, nanti akan dilanjutkan lebih detailnya. Yang selanjutnya yaitu analysis of options and recommendation. Silakan kita dibaca terlebih dahulu jika lainnya ada yang ingin berkomentar di bagian analysis of option and recommendation. Analysis of option and recommendation ini ngebahas apa sih? Menurut aku bahas ini sih, Ge. Analisis dari kesempatannya sih, lebih ke merujuk ke kesempatan dari opsi yang ada gitu, yang bisa didapatkan di project ini. Jadi seperti ini kan, ini perlu didiskusikan dengan stakeholdernya sih. Seperti di project kita ini kan ada dua, kalau kliennya kan itu ada dua dari klien representatifnya, sama nanti ini perlu ditentuin juga sama project manajernya sama stakeholder. Jadi kalau yang aku baca sih buat analisis itu ya kita analisa terkait opsi dan rekomendasi itu. Jadi sepertinya kan do nothing, the business is doing well and we can continue to operate without this new project. Ini kira-kira apa ya arti sebenarnya? Menurut aku sih ini ketika sudah rilis maka sistem akan berjalan berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan gitu, dan sesuai bisnis case strateginya tadi yang harus tercapai gitu. Artinya yang bisa terus berkembang dan menghasilkan profit gitu. Menurut aku ini adalah opsi-opsi ataupun rekomendasi untuk bisa mencapai itu. Ada yang ingin berkomentar? Jadi kalau yang saya baca sih mungkin yang komentar sepertinya benar, tapi saya pandangan. Jadi sepertinya jika project yang kita sudah rilis itu kita lihat dulu keadaannya sudah baik, jadi kita bisa melakukan tidak melakukan apa-apa dan kita bisa melanjutkannya tanpa buat project yang baru. Tapi kurang lebihnya sama dengan sini. Oke, lanjut. Tidak ada lagi yang berkomentar. Lanjut, Win. Selanjutnya yaitu ini banyak, ada 7. Silakan dibaca dulu yang nomor 1. Nanti saya akan scroll bawah. Jadi yang ini tuh kayak requirement dari software yang mau dibuat gitu ya? Ya, kayaknya benar sih, Ge. Coba Panjang nih. Berarti
bisa dipelajari aja nanti ini spreadsheet. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Ya sebenarnya buat poin ke-6 ini perlu pembahasan lebih detail di forum lain sih buat bahasannya, karena ini kan lebih ke buat persiapannya ya, buat persiapan dari requirement yang diperlukan gitu. Karena kan ini bisa mulai dari kita menyiapkan project manajemennya yang rapi bagaimana, terus kita perlu XD expert juga terkait fitur-fiturnya tadi, ataupun untuk coba ngebangun hubungan terhadap situasi sekarang dan klien kedepannya gitu. Jadi kan artinya kita perlu mempelajari juga terkait ini nanti bisa digunain dengan baik gak ya sama customer gitu sistem yang dibangun. Ini perlu bahasan lebih mendalam buat ini nanti, buat kita tentuin. Baik. Jadi kita lanjut aja ya ke poin ke-7 yaitu budget estimate and financial analysis. Ini lebih ke uang ini, estimasi uang dan finansialnya. Jadi ada yang berkomentar? Terkait budget, kalau menurut aku ini bisa kita komunikasiin sama kliennya nanti. Nanti kita coba ada 2 klien tadi bisa kita komunikasiin dulu sama mereka terkait budget yang disediain gimana. Biar nanti kan bisa kita susun buat anggarannya berapa yang nanti bisa disusun menurut aku. Ini perlu diskusi lagi dengan kliennya. Benar. Coba scroll lagi ya. Jadi selanjutnya ini schedule estimate. Ini jadwalnya ya, estimasi jadwal kita. Kalau nggak salah kemarin kita bahas tahun ya. Ya, kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun sih buat pengembangannya. 1 tahun. Betul. Ya. Jadi ini yang 9 potential risikonya. Ya. Jadi itu terkait manajemen risiko sepertinya sih. Ini. Yang terakhir yaitu exhibits. Wah ini lumayan. Kalau ini bisa disesuaikan aja menurut aku nanti bisa dibahas. Ini bisa kita bahas lanjut nanti ya, bagian finansial juga ini. Oke, mungkin itu aja yang di bagian bisnisnya. Gak ada yang berkomentar lagi ya. Ya menurut aku sih buat isi ini nanti mungkin di akhir sesi kita bisa tentuin usernya aja, user buat handle di bisnis case ini siapa gitu yang bisa responsible. Ini sekarang atau nanti aja? Kayaknya nanti aja sih, bisa kita lihat lagi bahasan selanjutnya di project charter. Oke. Jadi selanjutnya yaitu project charter ya. Nah ini poin-poinnya saya akan buka di buku juga project charter. Ini ada project charter. Ada beberapa poin-poin harus diisi. Yang pertama yaitu project title. Project title kita kemarin sudah ada ya. Oh berarti ini udah summary sih menurut aku, udah hasil rangkuman terkait apa yang sudah dibahas. Sebenarnya di atas kalau nggak salah udah bahas juga terkait bagaimana pemilihan atau screening calon project manajernya gitu. Kalau nggak salah di atas sudah ada juga. Jadi ini sih udah hasil dari bahasan lebih lanjut. Nah, berarti kita membutuhkan informasi lebih dalam ya tentang ini. Ya, berarti harus menyelesaikan beberapa informasi sebelumnya. Kalau menurut aku ini bisa di rapat kali ini kita bisa mulai tunjuk sih buat yang responsible di business case tadi sama ya dalam penyusunan informasi di project charter ini biar nanti bisa di summary dan bisa langsung kita bahas lagi hasilnya gimana gitu. Berarti misalkan saya di responsible di bagian business case, berarti saya jadi yang di business analysnya itu ya, yang di role. Ya bisa juga langsung pakai kita bermain role. Tapi sepertinya ini bisa ya, pokoknya bisa itu nanti. Menurut saya sih bisa dicoba saja. Ya. Jadi ada 2 ya, ada business case sama project charter. Kurang lebih project charter tadi sudah kita bahas ya, project information, project manager, project objective. Ya. Nah, jadi
Iya lanjut Win. Di bisnis case terlebih dahulu, ada yang ingin tanggung jawab di bagian sini? Udah kita bahas tadi kan. Jika ada yang bingung silakan tanya saja. Ya sebenarnya saya bersedia sih buat oke. nge-handle di bisnis case-nya aja. Oke, Melki responsible di bagian bisnis case-nya. Nanti tolong catat ya. Nanti role-nya kita bahas nanti ya. Project charter. Oke, project charter ini kurang lebih sama ya. Dan sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya kurang lebih. Kira-kira ada yang ingin bertanggung jawab di project charter? Project charter boleh deh aku. Oke, kira-kira akan bertanggung jawab di bagian project charter. Baik, ini berarti tinggal pembagian role ya. Menurut aku sih bisa kita bahas jadwalnya sih Win. Kira-kira ini mau selesainya kapan gitu. Oh, jadwal pembagian yang misi bisnis case sama project charter ini ya? Ya, jadi kita bisa mulai bahas itu nanti gimana buat itu. Oke. Nanti kita berdua kan, saya dan Gea kan berarti yang responsibel nih. Nanti bisa ajak beberapa tim member lainnya buat bahas ini di project server. Jadi gimana kalian? Kira-kira? Ya kalau dari project manager sendiri, menurut saya sih ini harus secepatnya ya, harus selesai. Ya, jadi kira-kira waktu yang sudah yang tepat lah, waktu yang tepat kira-kira bisnis kita jadwalin coba di tanggal 15 itu sudah ada progresnya sih. Kita bakal meeting lagi di tanggal 15 buat ini. Ya. Berarti tanggal 15 sudah ada progres di bagian business case dan project charter ya? Ya, jadi kita sudah bisa mulai tahap inisiasi dan planning selanjutnya. Oke, baik. Nah, jadi ada yang lain? Kalau aku sih kayaknya cukup Win. Nanti kita bisa mulai kerja buat bahas business case dan project charternya ke depannya. Yang role ini nanti aja ya bahasnya? Ya, bisa nanti saja Win. Oke, baik. Berarti itu saja sih yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Kita sudah membahas bagian role, business case dan project charternya. Teman-teman yang lainnya tidak ada lagi yang ingin komentar atau memberikan pendapat ya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sudah sempat hadir. Mungkin ada yang mau bertanya kali Win, bisa ditanya lu ke teman-teman ya. Ada yang mau dibahas yang lain ya. Oke, ada yang ingin dari aku udah cukup sih. Ya, coba di message lagi ke Delvin, coba Wahyu, siapa tahu ada yang mau ditanya. Kalau dari aku cukup. Oke, sekarang Delvin. Oke, cukup. Bisa mulai kerja ada ini, Win. Nah, jadi sepertinya kita sudah selesai ya. Terakhir ini saya ingin memberikan hasil rapat yang sudah ditulis oleh teman-teman. Si Wahyu mau ngomong nggak? Wahyu akan membacakan notulensinya. Maaf tadi ada kesalahan komunikasi miskom. Oke, silakan Wahyu. Baiklah. Jadi berdasarkan diskusi kita pada malam hari ini, ada 2 poin utama yang jadi pembahasan kita. Yang pertama itu kita membahas mengenai role, yang kedua terkait business case. Jadi tadi untuk role ada 10 role yang sudah kita tentukan, dan juga yang terkait business case kita masih melakukan pembahasan secara umum terkait 10 business case-nya. Dan untuk pembahasan lebih detail nantinya kita akan ada diskusi, baiknya ada diskusi lebih lanjut. Untuk lebih detailnya mungkin nanti hasil notulensinya akan saya kirim di grup diskusi WhatsApp kita. Dan untuk selanjutnya terkait penjadwalan rapat selanjutnya akan ditargetkan pada 15 September nanti. Mungkin untuk notulensi pada rapat kali ini sekian dulu.
Oke, baik. Terima kasih Wahyu Ramadan. Mungkin itu saja ya, nggak ada lagi tambahan. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup. Terima kasih teman-teman sudah berhadir pada pertemuan kali ini. Sepertinya sudah disummary oleh Wahyu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih guys.